Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah micro teaching ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, dan paling penting mahasiswa bisa mengamalkan keilmuan micro teaching ini di kelasnya masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita memasuki pertemuan yang membahas tentang observasi pada pembelajaran micro teaching. Ada apa di sini di observasi? KD-nya itu kompetensi dasarnya para mahasiswa ataupun mahasiswi diharapkan mampu mengobservasi praktik pembelajaran micro teaching. Harapannya ya. Sebelum melakukan observasi, Bapak perlu menyampaikan terlebih dahulu jenis-jenis observasi. Observasi itu ada dua macam apabila melihat dari jenisnya. Yang pertama observasi langsung, dan yang kedua itu observasi tidak langsung. Kalau observasi langsung yaitu kegiatan yang mengobservasi yang dilakukan oleh observer. Observer di sini boleh dosen, boleh guru, boleh kepala sekolah, boleh siapapun, di mana siswa dan siswi mengetahuinya. Jadi ketika para mahasiswa sedang mengajar, observer itu ikut ke kelas. Tetapi kalau yang kedua, observasi tidak langsung, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan oleh observer di mana siswa-siswinya tidak mengetahuinya. Maksud tidak mengetahuinya bukan berarti dia ikut ke kelas lalu tidak tahu namanya atau bukan. Kalau sekarang zamannya sudah zaman canggih, bisa jadi melihatnya itu dari CCTV, ataupun si guru tersebut bisa melihatnya di jendela belakang tanpa diketahui oleh siswa. Harapannya apa? Supaya natural, jadi pembelajarannya lebih diketahui. Beda halnya ketika misalnya observasi langsung, pasti para siswa-siswi kita akan seolah-olah ada orang asing. Jadi kegiatan perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar itu akan ada pengaruh ya, tidak terlalu bebas lah. Berbeda ada halnya dengan observasi tidak langsung. Jadi kalau observasi tidak langsung, karena siswa tidak mengetahui ada yang mengobservasi, jadi mereka akan belajar dengan keadaan tanpa seolah-olah tanpa diawasi gitu. Jadi apabila melihat jenis observasinya, apabila kita ingin melihat asli pembelajarannya, maka harus menggunakan observasi tidak langsung. Tetapi kekurangan observasi tidak langsung, kita tidak bisa mendengar dengan jelas, tidak bisa melihat langsung kegiatan belajar mengajar tersebut secara detail. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya, kita bisa melihat para siswa tidak ada beban. Berbeda halnya dengan observasi langsung. Kalau observasi langsung, dipastikan para mahasiswa ada beban, tetapi kita bisa melihat bagaimana pembelajarannya, bagaimana pendekatannya, dan lain-lain hal. Jadi mau observasi langsung ataupun tidak langsung, dua-duanya ada kelebihan, adapun ada kekurangannya. Apabila kita melihat alat observasi ya, itu dibagi dua. Ada checklist, yaitu dilakukan oleh teman, oleh observer, oleh siapapun, yang penting oleh orang lain. Berarti kalau checklist ini biasanya bisa dilakukan oleh observasi langsung ataupun tidak langsung. Jadi tidak langsung itu melihat di luar ya. Kalau factual record itu juga sama, bisa langsung ataupun tidak bisa langsung ataupun tidak langsung. Menggunakan alat rekam, bisa menggunakan handycam, bisa menggunakan HP, data ataupun tidak. Kalaupun misalnya CCTV dipasang, tidak semua ruangan akan dipasang CCTV. Ketika misalnya kelas A dipasang CCTV, pasti kelas B kemungkinan besar tidak akan dipasang CCTV. Jadi ketika pembelajaran di kelas A,
dapat dipastikan si siswa itu akan mengetahui bahwa pembelajarannya itu sedang diawasi oleh seseorang. Jadi checklist maupun faktual record itu bisa langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi kalau checklist itu identik langsung, kalau faktual record itu tidak langsung. Kelebihannya checklist itu bisa diselesaikan dengan wawancara. Kalau faktual record itu bisa melihat dengan observasi, dengan melihat langsung bagaimana kekurangannya dan lain-lain hal. Nah, instrumen observasi itu ada 3. Yang pertama, kesesuaian antara pelaksana dan RPPE. Yang kedua, ada keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, ada kepribadian seorang guru, ya. Yang nomor 1, kesesuaian antara pelaksanaan dan RPP ini maupun nomor 2 maupun nomor 3 ini dilaksanakan oleh para mahasiswa, ya. Jadi ada mahasiswa yang mengajar dan ada mahasiswa yang mengobservasi. Nah, yang pertama, kesesuaian pelaksanaan dan RPP. Pasti melihatnya ada nggak persepsinya, ada nggak motivasi, ada nggak materi pembelajarannya. Sesuai tidak strategi pembelajaran yang dengan yang dibuat oleh RPP. Ada nggak langkah-langkah kegiatannya sesuai tidak dengan yang di RPP? Kalau misal sesuai, checklist disesuai. Kalau kurang sesuai, checklist dikurang sesuai. Kalau TS ya kurang, ya gunakan yang TS. Kita belok dulu sebentar. Apabila kita melihat ada kriterianya 3 seperti ini, kalau misalnya kita ini berbicaranya bukan observasi, ya, kita berbicara skala. Maka yang 3 ini masuknya ranah skala Goodman. Kenapa masuk skala Goodman? Karena skala Goodman itu iya tidak, boleh iya tidak, dan mungkin. Jadi kalau 3 seperti ini ya masuknya adalah skala Goodman. Karena ini observasi, jadi tidak masuk kemanapun. Yang kedua, yaitu keterampilan dasar mengajar. Apa yang ditilai? Yang ditilai itu cara membuka pembelajarannya, menarik perhatian atau tidak, menimbulkan motivasi atau tidak, memberikan acuan. Kalau iya, checklist 4. Kalau tidak, itu ya checklist 1. Kayaknya nih ini mah menjurus ke tidak, tapi dia juga membuka menarik perhatian, ya udah 2. Jadi penilaian 1, 2, 3, 4, apabila ini seandainya angket, ya, ini masuknya ke dalam skala diferensial sematik. Kenapa Pak bukan skala Likert? Karena di sini udah kelihatan skornya 1, 2, 3, 4. Jadi perbedaan antara diferensial sematik dan Likert itu terdapat dalam cara penilaiannya. Kalau Likert itu disembunyikan, makanya ada peribahasa positif negatif. Kalau skala diferensial sematik tidak bisa, harus tertera seperti ini. Jadi sekali lagi, ini bukan skala Likert, bukan diferensial sematik, bukan. Tetapi kalau seandainya ini adalah skala, maka dia masuknya ke dalam skala diferensial sematik. Berhubung di sini observasi, jadi tidak masuk ke manapun. Yang ketiga, yaitu kepribadian guru. Intinya seorang guru itu harus mempunyai sikap yang berwibawa. Ya, kenapa? Karena seorang guru itu harus mencerminkan sesuai norma, sesuai hukum, memperlihatkan perilaku yang jujur, berkarakter, berakhlak, teladan, terus dewasa, terus berwibawa, menunjukkan tanggung jawab. Wah, pokoknya yang bagus-bagus. Oleh karena itu, seorang guru atau calon guru ketika misalnya di zaman SMA, zaman SMP kurang berwibawa, kurang bertatap muka dengan masyarakat, dan bahasanya juga misalnya agak-agak kurang halus, maka ketika Anda mencalonkan kuliah di keguruan, harus kepribadian tersebut harus sudah melekat di diri Anda, ya. Sekali lagi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda adalah calon seorang guru. Jadi, kepribadian yang bagus, uswatun hasanah, harus ada di dalam diri kalian.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam